menjadi sedikit pembicaraan di Munas, di Rakernas terkait standarisasi untuk rekrutmen calon anggota baru gitu. Kalau di sini kan, kalau di Rakernas kemarin BPSPL berencana untuk membuat PO terkait rekrutmen anggota. Nama saya Muhammad Anwar, perwakilan dari SCG Tangerang Raya. Saya ingin meminta kepada bidang organisasi untuk tentang program kerja tahun 2016-2017 di poin 7, Bu. Di poin 7 dari tahun 2016 sampai bulan sekarang ini, kami dari PUK SCG belum pernah dikunjungi sama sekali ke PUK kami. Peresmian PUK ini hampir setahun, tanggal 19 April, dan selama itu saya belum melihat adanya pengurus PC ke tempat saya. Pertanyaan saya satu, apakah kunjungan itu ketika PUK bermasalah atau tidak bermasalah? Kalau hanya PUK bermasalah saja kita kunjungi, berarti bukan program kerja namanya. Tapi kalau program kerja artinya bermasalah atau tidak bermasalah, PUK itu dikunjungi, ada realisasinya per triwulan atau per 6 bulan setiap realisasi. Oke ya, terkait kunjungan kerja, ya emang selama 1 tahun ini bukan berarti kita tidak pernah kunjungan kerja. Emang personil, karena kami semuanya bekerja. Jadi kalau misalkan dibagi 1 minggu 1 PUK, jadi mungkin belum kekunjung. Bukan berarti tidak. Kalau emang sekiranya teman-teman pengen sekali kunjungan kami, ya kita bisa komunikasi atau lain sebagainya. Yaitu juga mungkin nanti buat kami ke depannya di bidang organisasi, kalau emang sekiranya itu dipentingkan oleh teman-teman, insya Allah akan kami jalankan. Itu nanti akan buat program ke depan. Jadi kunjungan kerja itu apa? Advokasi atau kita bermesraan dengan pimpinan perusahaan? Udah, itu aja yang kita tanya. Tentang advokasi, Bu, bukan tentang bermesraan dengan manajemen. Itu sangat tidak baik. Wajib digandalkan sama PUK. Jangan tanya, kita nggak pernah dibagi. Apalagi celaka kalau itu yang nanya adalah PUK lama. Bagaimana teman-teman gabung dengan organisasi kita SPL tapi nggak mau tahu aturannya? Semua itu udah ada di aturan. Ini yang ditanya bolak-balik terus seperti itu. 2 hari masa lagi pertanyaannya. Ya, konkret saja, kunjungan kerja itu tetap diperlukan. Kalau mau spesifik berkaitan dengan penyelesaian masalah, itu harus, ya kan? Ingat, PC itu punya PO. Ketika beradvokasi nggak bisa tahu-tahu nyelonong. Mohon maaf Bung Arifin, kita bukan PC murahan Bung Arifin. Nggak akan kita tanpa pamit sama PC, PUK, ya kan? Kemudian menyalahgunakan bahwa apa Bung Arifin maksudnya tadi ini kan dikaitkan dengan mungkin adanya harga diri. Iya, dikaitkan dengan ada hubungannya dari kunjungan tadi itu loh. Atau yang itu kalau ada kunjungan berarti ada pimpinan cabang yang datang kan? Itu. Ya, mohon teman-teman pahami bahwa kalau kita sih masih ini baru satu hal ya tentang kunjungan. Saya semangat sama imam yang berapi-api. Jangan cuma retorika. Saya setuju. Imam juga sebagai PUK jangan juga cuma retorika. Ya kan, adil kan? Kayak Mas Sugeng tadi bilang adil, gitu. Nah, saya rasa ini tetaplah kita pertahankan bahwa kalau kemudian nggak ditulis mah teman-teman minta kunjungan, nggak ada program yang kalian sendiri yang bikin kesepakatan, celaka kamu bang. Saya rasa itu deh, tetap harus ada. Ya, ditampilkan tapi bersifat insidensial atau sesuai dengan kebutuhan PUK. Tuh, ingat, kita pernah bikin rapat koordinasi tentang shaping PUK. Tujuannya adalah untuk melindungi harga diri PUK. Saya sepakat dengan Bung Arifin, jangan PUK itu ditampilkan diberikan harga diri oleh kita, tapi di lain itu kita sendiri yang melecehkan, maksudnya PC. Itu yang paling enggak kan? Berapa kali kita rapat koordinasi untuk melindungi teman-teman itu?
Jangan ada makhluk lain yang boleh masuk di tempat teman-teman. Kalau bisa PC sekalipun jangan masuk. Saya ambil contoh. Di Makmur Jaya ada PC, maksudnya PC luar, nggak ada. Di Starmas ada PC lain yang sering kunjung. Berapa tahun kita ada kunjungan ke Makmur? Ke manajemen nggak pernah. Kinerja bidang organisasi yang tadi dibilangkan kan itu ada benarnya. Kunjungan perangkat ke sekretariat PUK itu sangat dipentingkan. Intinya gini, masalahnya kalau perangkat ke PUK pasti anggota identik dengan masalah. Itu yang harus kita hilangkan. Dan berarti kita buat penguatan anggota. Jadi jangan identik dengan suatu kasus atau masalah yang harus dikunjungi. Minimal kita silaturahmi ke PUK, sekretariat, di mana anggota pertanyakan bahwa kami dikontrol sama perangkat PC. Jadi kami kerja tidak main-main dan kami tidak sembrono. Jadi coba kita hilangkan yang identik kunjungan PC ke PUK masalah. Jadi kunjungan perangkat PUK itu silaturahmi dan memberikan pembekalan ke anggota untuk menguatkan anggota untuk menyayangi dan mencintai organisasi. Mungkin hanya itu saja saya garis bawahin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PUK-FPM intinya di personalia pengurus cabang kan ini udah banyak juga, dan di tiap-tiap Korea ada pimpinan cabangnya. Mungkin untuk kedepannya dalam program kunjungan kerja ke PUK dimaksimalkan lagi untuk baik pimpinan cabang ataupun kabin ataupun bironya bisa mengunjungi di tiap-tiap PUK yang belum pernah dikunjungi perangkat. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar yang nomor 3 poin C. Di sini kan tertera minimal 5 kali pertemuan bagi anggota baru untuk konsolidasi. Apakah dari pihak PC tidak bisa mentolerir mengubah PU pimpinan cabang untuk 5 kali itu, apa tidak terlalu lama gitu, Bung? Soalnya kan apalagi buat PUK baru yang akan membentuk, mengumpulkan orang dan ngasih kepercayaan buat anggota baru itu cukup susah buat mengumpulkannya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Terkait penambahan anggota, saya hanya bertanya alasan mendasar, apakah ini emang menjadi target untuk menambah anggota yang seperti yang disampaikan oleh ketua tadi. Harus menganalisa dulu nih siapa-siapa yang mau direkrut. Jangan hanya menambah anggota plus masalahnya, begitu masalahnya ditimpakan terbengkalai dan BUK-nya pun bubar akhirnya kan. Nah, ini makanya yang perlu saya pertanyaan, apakah ini memang sudah menjadi target? Harus ditargetkan untuk menambahkan anggota. Ya memang kita tidak salah sih untuk menambah anggota, tapi tidak juga harus menjadi target. Ditargetkan untuk menambah anggota kita. Itu emang datang ke pimpinan cabang, ke PC, itu PUK yang bermasalah, kebanyakan, mayoritas seperti itu. Kalau misalkan terbengkalai, itu tidak. Kalau untuk terbengkalai, tidak. Advokasi di sini ada. Itu makanya kami punya kebijakan, pimpinan cabang punya kebijakan mengurangi sedikit mungkin PC berhubungan dengan manajemen. Karena kami manusia biasa, takut hilaf. Makanya kami menjaga jarak. Itulah yang dilakukan oleh teman-teman PC, dan itu sikap bersama dari hasil sebuah rapat di pimpinan cabang. Bukan arahan saya, arahan Bung Kris atau apa. Ya teman-teman semuanya, kenapa kita kemarin standarisasi bahasanya? Sekurang-kurangnya 5 kali ada konsolidasi. Supaya kita itu tahu ketahanan teman-teman, keinginan teman-teman ini benar-benar ingin masuk SPMI enggak sih gitu kan? Bukan karena kondisional. Teman-teman hanyut di sungai, terbawa arus banjir, tahu rumput itu nggak bisa nahan kita, tetap aja kita buat pegangan. Padahal udah jelas nggak mungkin mampu. Itulah orang kalau panik biasanya kan seperti itu. Nah kita nggak mau seperti itu, Bung. Tadi disampaikan oleh Bung Topo bahwa kita sudah punya kasus yang lebih dulu kita tanganin saja belum selesai, tiba-tiba orang datang naruh kasus ini tolong selesaikan. Karena itu kita minta konsolidasi sekurang-kurangnya 5 kali supaya ketahanan teman-teman itu ada.
Organisasi ini kolektif kolegial, semuanya itu harus saling mendukung. Pimpinan cabang hanya mencoba memfasilitasinya, tapi ketika penyelesaian kasus juga kita harus selesaikan secara bersama-sama dengan teman-teman anggota. Ke PHI ayo berangkat bareng, ngangkot ya bayar bareng kan gitu. Ngangkot nggak mau bayar, makan minta dibayarin sama PC kan gitu umpamanya. Ini contoh aja nih, bukan seperti itu keadaannya. Uang pangkal nggak ada, konsolidasi baru 2 kali, dilantik, dipecat gitu kan. Bayar cos belum pernah, sidang kemana-mana, PC terus yang bayarin. Bukan nggak mau bayarin PC-nya, tapi faktanya PC emang nggak punya duit, bro. PC tidak ada duit. Kita mengajukan ke DPP untuk agenda hari ini saja 0. Federasi nggak memberikan uang ke kita, makanya kalian iuran. Emang dipikir 800 cukup nginep di hotel 2 hari, makan kayak gitu? Nggak cukup. PC ngasih subsidi. Dari mana duitnya? Ngepet, tahu nggak? Kawan-kawan, dalam perjalanan ini tentu saja banyak sekali hal-hal yang tidak memuaskan dari kawan-kawan sendiri, termasuk kawan-kawan yang pada fase penyelesaian atau pada fase yang sudah ter-PHK, ada dalam fase dalam hal ini belum terjamah sama sekali. Pertama juga ingin kami sampaikan bahwa kendala dari tim advokasi adalah pertama adalah sumber daya manusia. Sadar betul bahwa kita adalah semua pekerja, ya. Jadi kita jujur aja sulit untuk membagi waktu antara pekerjaan sebagai karyawan di perusahaan dan pekerjaan sebagai pembela atau advokasi di pimpinan unit kerja atau di pimpinan cabang. Itu salah satunya kita kurang bisa membagi waktu. Nanti saya minta evaluasi juga buat kawan-kawan. Dan perlu saya sampaikan kembali adalah ini adalah yang luar biasa buat kami. Kebetulan tidak terlepas dari doa, dukungan dan dorongan kawan-kawan. Kebetulan saya sama Bung Padan sudah menyelesaikan pendidikan calon advokat. Jadi alhamdulillah sudah lulus. Paling tidak harapan kami ke depannya kita di pimpinan cabang logam sudah punya legal. Karena kalau sudah lulus sekurang-kurangnya magang kurang lebih 2 tahun dan sudah kita setelah itu kita nanti disumpah di pengadilan tinggi di wilayah hukum masing-masing atau yang ditunjuk oleh DPN pradi masing-masing itu. Ini adalah kebanggaan buat saya sendiri dan mungkin juga buat kawan-kawan karena kedepannya kita tidak saja untuk kebutuhan perdata khusus, melainkan mungkin untuk pidana dan perdata umumnya gitu. Kawan-kawan, sebenarnya yang ingin saya sampaikan bahwa pada 2016 kemarin yang diselenggarakan di Anyer adalah perpanjangan dari kinerja kami. Pertama dari susunan pengurusan kami sendiri di bidang advokasi pembelaan itu tugas dan tanggung jawabnya adalah sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita langsung saja ya. Ini kenapa? Karena kami buat laporan spesial hubungan industrial itu. Ini adalah perpanjangan dari tahun 2014 sampai Maret 2017. Kenapa dari tahun 2014? Karena ternyata masih ada perselisihan yang tahun akhir 2014 sampai sekarang itu belum terselesaikan. Ini juga bagian dari evaluasi kami dan evaluasi kita semua. Di bidang pendidikan itu melanjutkan rekomendasi dari Rakercap kemarin di Salsabis. Di situ ada 6 poin. 6 poin itu sebenarnya yang pertama itu untuk menerangkan dari 6 poin berikutnya bahwa yang menjadi program pendidikan adalah dari nomor 2 sampai dengan nomor 7. Itu nggak ada nomor 4-nya. Nomor 4-nya itu sebenarnya adalah bekerja sama dengan bidang pengupahan dan PKB sebenarnya. Itu mungkin kedelete atau bagaimana atau mungkin kesalahan teknis, mohon dimaafkan. Tapi di pencapaian kita juga sudah memberikan uraiannya bahwa terkait nomor 4 itu isinya seperti apa. Kawan-kawan semuanya, tadi saya sudah sampaikan bahwa dari nomor 2 sampai dengan nomor 7
semuanya sudah terlaksana. Terkait bekerja sama secara berlanjut dengan bidang pengupahan ini juga berjalan. Kemudian menyelenggarakan pendidikan juga berjalan, mengikuti pendidikan yang diselenggarakan pimpinan pusat juga berjalan kemarin terkait K3 dan seterusnya. Kemudian menyusut laporan kerja dalam database juga di belakang ada ya. Di setelah laporan seluruh bidang itu juga kita sudah buat secara tabelnya. Kemudian berupaya meminimalisir perselisihan ke tingkat mediasi. Ini pun kita juga lakukan sebenarnya. Bidang PKB, dan saya juga mau perkenalkan di belakang saya sebenarnya ada 2 orang ya, cuman memang lagi ada kesibukan kerja ya. Maksud saya di ininya, di strukturnya. Jadi di sini sebenarnya banyak kendalanya di di pengusahanya ya. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya, periode sebelumnya udah ada yang terkendala PKB itu tidak mau tanda tangan pengusahanya kan gitu. Sudah ada yang sudah jadi draft tapi emang terkatung-katung. Tapi ada yang sudah mengikuti pendidikan kemudian tidak dilanjut karena emang melihat situasi kondisi perusahaannya dan juga karakter pengusahanya. Jadi yang dalam 1 tahun ini yang dilihat dari keberhasilan mungkin mepet ya kemarin itu saya kejar, yaitu dari PUK HTP ya, yang dipimpin oleh Bung Arifin. Terakhir itu ya tinggal tanda tangan pengusahanya saja kan gitu. Karena emang setelah perjanjian bersama kemarin itu dilimpahkan untuk ke lawyernya gitu, Pak Budi ya gitu. Jadi Pak Budi terakhir itu dari Bung Arifin informasinya sudah mempelajarinya dan tinggal 1 poin yaitu tentang PKWT. Kemarin saya sudah kasih draftnya, yaitu kalau dalam bentuk program kerja saya sih belum ada keberhasilan dengan target menjadikan 2 PKB. Tapi kalau pendidikan kita sudah bekerja sama dengan bidang pendidikan ya, dan bisa teman-teman juga baca di laporan pendidikan bahwa di situ kita sudah melaksanakan pendidikan PKB. Beberapa PUK yaitu HTP, HTP, KMS ya. KMS juga ada yang instan yaitu ALKO. Saya tunggu juga kabar selanjutnya kan dari ALKO karena memang pendidikan kemarin tanggung kan gitu kan. Apa akan lanjut kemudian kan gitu, saya tunggu. Dan juga SAS yang juga akan melakukan pendidikan tapi sampai sekarang juga belum ada istilahnya konfirmasinya kembali. Dan yang terakhir yaitu adalah Sundong-il ya. Sundong-il kemarin ada request untuk akan membuat PKB. Jadi di sini kalau di program saya kalau untuk menjadi PKB itu yaitu ya harus melewati beberapa pendidikan ya, minimal sekurang-kurangnya di sini saya sebutkan 5 kali pertemuan kan gitu. Karena emang PKB ini adalah yang tadi dibilangin oleh Pak Haji Adun ya sebagai Ketua PP. Itu adalah bukti nyata yang dari PUK itu, kerja PUK. Jadi bukan ini, tapi bukti nyata nomor 1-nya gitu, yaitu PKB. Walaupun memang di PKB itu ada suatu kelemahan-kelemahan yang tergantung dari redaksinya. Semaksimal mungkin melalui perangkat dan personalia PC SPL akan bekerja keras untuk memenuhi seperti keinginan teman-teman. Tapi sekali lagi, kita masih ada rakercap 1 kali lagi menjelang muscap, yaitu karena muscap kita tahun 2019, maka persiapkan dari sekarang. Di 2018 nanti teman-teman selain evaluasi kita lagi ya, teman-teman sepakat ya, rapat kerja itu adalah tanda bahwa pimpinan cabang itu butuh evaluasi. Karena rapat kerja cabang itu bukan untuk adu debat yang tidak penting gitu kan, tapi justru dari kelemahan-kelemahan yang disampaikan lewat materi itu kemudian teman-teman evaluasi untuk perbaikan ke depan. 2018 saya mengharapkan teman-teman sudah siap dari segala materi termasuk rekomendasi. Apakah 15 PC inti kemudian 34 biro itu harus dievaluasi untuk kepemimpinan 2019
itu juga kami sangat siap. Kami sangat siap. Yang ada di depan ini semua kabit-kabit ini juga siap untuk menjadi ketua, juga siap untuk jadi pengurus, juga siap. Karena itu pasti pertanyaan dari tim formatur biasanya gitu. Siap jadi pengurus? Siap. Artinya nggak harus jadi ketua, nggak harus jadi siapa. Ketika dia siap, pasti itu menganggap bukan beban. Di sini bukan tempat buruh malas atau mereka yang biasa tidur pulas. Di sini tempatnya para pejuang yang berjuang dengan keikhlasan. Ini menjadi amanat dalam Rakercap, bahwa pimpinan cabang akan mengadakan pendidikan sampai dengan Rakercap yang akan datang itu sekurang-kurangnya 4 kali, ya. Atau kalau dihitung jumlah peserta 100 orang lebih. Identitas organisasi yang membuat surat ini surat keluar. Kalau surat keluar nomor 3, surat masuk juga nomor 3. Identitas ini, terus nanti yang berangkat siapa dan siapa. Kebetulan untuk pendidikan daftar advokat itu nanti akan dipandu oleh Bu Bibi. Saya paparkan nomor 1, leg spesialis diregen ialah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus. Apa yang didapat ilmu yang dari pendidikan kita? Alhamdulillah, ya mungkin hanya 20% yang nyangkut karena mungkin faktor usia juga. Sekarang lebih lebih mengerti kan organisasi, pentingnya organisasi. Apa tadi administrasi serikat pekerja itu terhambat di pihak PUK. Nasi. Dengan diadakannya pendidikan pengupahan saat ini, terus terang saya sangat antusias dan sangat berterima kasih. Dengan diadakannya pendidikan pengupahan ini, wawasan kita bertambah terkait formula apa yang akan kita terapkan di tingkat PUK masing-masing. Banyak hal yang kami belum tahu sebelum kita melakukan pendidikan ini. Bagaimana terkait masa skala ukur upah itu dasar hukumnya pun apa kami sebelumnya belum tahu. Tapi setelah kami mengikuti pendidikan ini sangat sekali bermanfaat. Karena apa? Dengan harapan kami dengan adanya pengetahuan tentang dasar-dasar hukum, tentang struktur skala upah, kemudian kita bisa berunding dengan cara berbicara pun akan lebih struktur, lebih terukur kepada pihak-pihak manajemen atau pihak perusahaan agar dapat mengcover tentang struktur skala upah tersebut. Kalau nggak kenal mungkin nggak sayang, atau kalau nggak kenal pasti nggak sayang kan? Gimana caranya sayang kalau kita nggak kenal? Nah, saya juga pengen memperkenalkan diri. Saya Joko. Boro-boro laptop tadi minta kalkulator aja nggak kebeli. Gitu. Nah, harapan saya ketika teman-teman tahu data itu disampaikan ke PUK. Nah, fungsinya adalah untuk kemudian teman-teman minta kepada pengusaha. Didasari itikat baik dan kemauan bebas kedua belah pihak. Yang ribut. Jadi istilahnya jangan sampai curang-curangan lah kalau ada dua serikat. Jadi itikat baik aja, ini buat kita semua lah gitu kan. Harus saling ngerayu, kalau nggak ngerayu ya kita nggak bisa kerja sama. Apalagi dia lebih besar, kita kan butuh masa dia itu kalau buat PKB.
sampaikan, kami pimpinan cabang Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten di Kota Tangerang pada hari ini, hari Senin, tanggal 1 bulan Januari tahun 2018 bertempat di Tangerang, Tanjung Kayu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami lantik saudara-saudara sebagai pengurus pimpinan unit kerja Serikat Pekerja Logam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Logam dan Kecil periode 2018 sampai 2021. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan dukungan kepada saudara-saudara dalam menjalani tugas-tugas organisasi. Pimpinan cabang Serikat Pekerja Logam dan Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Kota Tangerang dan Tangerang Selatan. Terima kasih semuanya.